أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 14 abad silam Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saat itu masyarakat Arab benar-benar berada dalam kemunduran dan kekacauan. Namun cahaya yang dibawa Al-Quran merubahnya secara menakjubkan. Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu. Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Roja 756 kHz. Apakah banyak musibah di Indonesia? Pertama, pertanda pemimpinnya kita banyak zalim. Bukan hanya pemimpinnya saja. Tadi penyebab musibah banyaknya orang berbuat syirik, banyak orang berbuat bid'ah, banyak orang maksiat. Bukan hanya pemimpin, dan juga para ulama sunnah. Rusaknya pemimpin juga karena rusaknya rakyatnya. Dan di dalam keterangan para ulama, pemimpin yang zalim satu hari lebih baik daripada tidak ada pemimpin 60.000 tahun. Bayangkan ya, di jalan raya yang mana itu perempatan, perliman, pernaman dia, kalau tidak ada polisi satu yang menjaga lintas, kita tidak bisa lewat semuanya. Maka pemimpin yang zalim kita hendaknya mendoakan, ya Allah berilah petunjuk dia, jangan dikudeta, jangan didemo. Islam tidak mendemo, tidak ada demonstrasi dalam Islam. Demonstrasi Islam tidak ada, itu demonstrasi kufar. Tidak ada bom mati syahid. Bom itu adalah warisan Amerika yang ngebom di mana? Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dilanjutkan oleh kaum muslimin yang tidak punya ilmu din. Islam ya ikhwan menasihati pemimpin dengan baik. Kalau kita orang yang mengamalkan din yang baik, insya Allah pemimpin akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Rusaknya orang tua karena dirusak oleh anaknya. Rusaknya suami karena dirusak oleh istrinya.
Bayangkan sekarang banyak pemimpin yang digugat. Kenapa kita tidak menggugat diri kita sendiri? Apa kita sudah bersih dari dosa? Kita doakan. Makanya Al-Imam Barbahari mengatakan, man idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu min ahli sunnah insyaallah. Kalau kamu melihat orang mukmin mendoakan pemimpinnya supaya menjadi pemimpin yang baik, ketahuilah dia orang ahli sunnah. Jadi dakwah salaf, dakwah yang rahmat untuk pemimpin. Tidak dibongkar kesalahan pemimpin di atas podium, di atas mimbar, di internet atau di layar televisi atau di siaran, tidak. Tetapi hendaknya didatangi sebagaimana Allah memerintah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu, hei Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun karena dia tauhid, dan nasihati dia. Ya, jadi penyebab rusaknya negeri, banyaknya musibah, jangan dinisbahkan kepada pemimpin saja, tapi nisbahkan kepada diri kita yang berbuat zalim. Dan diri kita itu tidak maksum. Diri kita masih banyak dosa. Makanya Allah menyuruh kita membaca Rabbana dzalamna anfusana. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum kalian diperiksa oleh orang, sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'allimna ilman nafi'an. Para ibu-ibu jamaah pengajian putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu ini yang kita harapkan menjadi bekal yang berat di mizan, di timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Yang kita harapkan para malaikat, hewan-hewan melata yang ada di atas muka bumi ini pun ikut beristighfar untuk kita sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin para jamaah putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Dalam ayat ini Allah menganjurkan kita dalam perjalanan sehari-hari kita di atas muka bumi, perjalanan yang sengaja ataupun perjalanan yang tidak sengaja kita lakukan. Perjalanan untuk jalan-jalan yang sengaja kita lakukan ataupun perjalanan untuk satu kebutuhan yang kita inginkan. Tapi dalam perjalanan tersebut kita banyak melihat hal-hal di jalanan. Apa yang kita lihat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka mau untuk berjalan di atas muka bumi? Kemudian setelah mereka berjalan, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yubsiru aw adhanun yasma'una biha. Kemudian dalam perjalanan mereka, hendaklah mereka menyiapkan hati mereka untuk mencerna, berfikir dan mengambil ibrah dari apa yang mereka lihat. Au adhanun yasma'una biha, atau menyiapkan kuping untuk mendengar apa yang mereka dengar dalam perjalanan mereka. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi dari umat dahulu. Melihat perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh umat-umat sekarang ini. Mendengar ucapan-ucapan ataupun kisah-kisah yang dikisahkan dari umat terdahulu. Mendengar juga ucapan-ucapan orang yang berada di zaman sekarang ini. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita. Bukan hanya perjalanan kosong melompong belaka, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil hikmah dari perjalanan yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam ayat ini juga akibat apabila kita tidak memanfaatkan hati dan pendengaran kita dengan seksama di dalam perjalanan kita, tidak mengambil hikmah, tidak mengambil ibrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apabila kalian telah berjalan melihat apa yang terjadi dari umat-umat terdahulu, melihat apa yang terjadi dari umat-umat sekarang, tapi kalian tidak mengambil peringatan, tidak mengambil hikmah sehingga kalian bertambah bertakwa, ini akibatnya bukan dari butanya mata. Kita berjalan melihat dengan mata tidak buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tapi yang buta adalah hati. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, tapi tidak mengambil ibrah. Para peserta pengajian putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di muka bumi ini cuma antara dua saja, baik dengan buruk. Baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Berarti apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, maka bandingkanlah dalam dua hal ini, baik atau buruk. Dan baik dan buruk ini standarnya adalah baik dan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang ya yang kalau berbuat sesuatu, wah ini pantas enggak sama masyarakat? Wah ini baik enggak oleh masyarakat? Wah ini buruk enggak oleh masyarakat? Sebenarnya perkataan seperti ini harus nomor dua. Yang pertama, ini boleh tidak dalam syariat. Ini boleh tidak dalam Islam. Ini baik tidak dalam menurut syariat. Kalau baik, baru kemudian kita beralih sama masyarakat. Tapi kalau bayangan kita pertama dalam masyarakat, ini suatu kesalahan. Kesalahan pola pikir. Nah, dalam perjalanan kita di atas muka bumi ini, apa saja yang kita lihat? Apabila yang kita lihat adalah kebaikan, maka harus terpatri dalam hati kita
bahwa saya harus lebih baik daripada ini. Apabila yang saya lihat adalah kejelekan, keburukan, maka saya tidak boleh seperti ini. Itu aja. Kalau kita dapat mengambil ibrah dari itu semua, maka insya Allah kita akan bahagia. Nah, dalam satu perjalanan yang mungkin akan rutin kita saksikan setiap tahun, ya semoga para jamaah putri juga pernah menyaksikan walaupun tidak pernah mengalami. Mungkin kalau yang jamaah putra, yang bapak-bapak mungkin pernah mengalaminya, yaitu suatu kejadian dalam masyarakat kita yang terjadi setiap tahunnya, yang terkadang jadi perdebatan tapi kemudian dilestarikan lagi, yaitu apa yang disebut dengan ospek. Ospek, orientasi pengenalan sekolah ataupun pengenalan kampus. Ya mungkin tidak pernah mengalami. Insya Allah, alhamdulillah di sekolah kita yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak pernah mengalami yang namanya ospek seperti yang terjadi di sekolah umum. Tapi mungkin kita pernah menyaksikan di jalanan. Ini yang maksud saya adalah mari kita lihat apa yang terjadi di jalanan. Makanya saya katakan afalam yasiru fil ardi, karena kita tidak pernah mengalaminya. Coba kita perhatikan, awal-awal masuk tahun baru pendidikan sekolah, maka yang terjadi di jalanan orang gila semua. Yang naik bus itu orang gila semua. Yang naik motor masih muda-muda, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik anaknya SMA, tapi gila. Kenapa gila? Bayangkan saja, pakai baju, pakai karung goni, rambutnya dipeta merah, yang merah sebelah kanan, yang putih sebelah kiri, kaos kaki yang satu warna merah, yang satu warna biru. Kemudian bawa catatan, nama-nama kuman ditaruh jadi nama dia, amuba, kolenterata, nama dia. Jadi kemudian ada yang bawa sayur, ada yang bawa ayam mati, mungkin ada yang bawa tikus beranak, ada yang mencari-cari nyamuk tengah-tengah malam untuk bawa nyamuk. Ini yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, coba sekarang kita ambil ibrah. Ini tidak terjadi sama pada kita, tapi kita ambil ibrah apa yang terjadi sama mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka mau melakukan perbuatan seperti itu? Padahal semua orang tahu ini bukan pemandangan yang pantas. Ini bukan pakaian yang layak dipakai oleh seorang pelajar. Tapi selama seminggu itu, itulah pakaian resmi mereka. Mereka naik bus berpakaian seperti itu, mereka naik motor di jalan berpakaian seperti itu tanpa ada rasa malu. Kenapa? Karena jawabannya adalah karena cita-cita. Mereka punya cita-cita ke depan apa? Berhasil di sekolah. Kalau saya tidak melakukan peraturan ini, saya mungkin tidak boleh masuk sekolah, atau saya akan dikurangi nilai saya. Saya harus berbuat seperti ini apa saja kata senior, apa saja peraturan sekolah, walaupun saya mirip orang gila. Lihat bagaimana semangatnya mereka membuat suatu perbuatan yang dipandang oleh orang lain perbuatan yang gila, tapi mereka melakukannya dengan senang, gembira, karena ingin mendapatkan suatu tujuan. Inilah fenomena ospek yang kita lihat. Akan tetapi setelah seminggu terjadi ospek, mereka tidak ada yang berani memakai pakaian itu lagi. Mereka akan pakai pakaian sopan, pakaian sekolah. Bahkan orang yang pakai pakaian seperti itu akan ditertawakan oleh teman dia sendiri yang sebelumnya memakai pakaian seperti itu. Ini kalau dalam pakaian. Sedangkan dalam perintah, apa saja kata senior akan mereka taati. Duduk di terik matahari, mereka akan duduk. Berdiri satu kaki, mereka akan berdiri. Kemudian makan tanpa tangan, mereka akan makan tanpa tangan. Minum bekas teman kamu, mereka akan minum bekas temannya. Segala perintah senior akan ditaati. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena cita-cita ke depan.
Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekarang marilah kita mengambil hikmah. Kalau memang orang awam, anak-anak SMA, SMP, dan kuliah yang mau berbuat seperti ini, yang pakaiannya pakaian tidak layak, tapi gara-gara ada satu tujuan khusus yang mereka inginkan, mereka rela tanpa rasa malu, redha untuk berpakaian seperti itu karena ingin meraih satu tujuan. Nah, kita sebagai kaum muslimin, mukminin dan mukminat, kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pakaian kalian. Ini batasan pakaian kalian. Apakah kita akan masih malu untuk menggunakannya? Apakah kita masih malu untuk memakai pakaian perintah Allah, kemudian naik motor di jalanan, masuk ke dalam bus dengan pakaian perintah Allah? Kalau mereka orang berpakaian tidak layak gara-gara perintah senior tidak malu, maka kita lebih pantas untuk tidak malu. Karena seperti saya katakan tadi hikmah, kalau memang itu kebaikan, maka kita harus lebih baik lagi. Kalau memang itu tujuan mereka mencapai keberhasilan dalam sekolah, maka kita harus lebih mencapai keberhasilan dalam agama. Dengan yang pertama adalah mematuhi perintah Allah di dalam berpakaian. Ambil ibrah, ambil pelajaran dari mereka. Kalaupun mereka mau mentaati perintah senior, walaupun itu harus push up, harus squat jump, harus kadang-kadang ditendang perutnya yang laki-laki, disuruh berlari tanpa ada alasan, semua sami'na wa ata'na. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala masih berat untuk kita lakukan? Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala lebih berat untuk kita lakukan? Kalau untuk bangun pagi di saat ospek harus bangun jam 4 pagi, beritakan seperti itu oleh senior. Kita sudah siap-siap jam 3 pagi, sudah siap-siap dengan pakaian orang gila ini, kita ke kampus. Nah, mengapa kita berat untuk membangun pagi salat subuh? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil ibrah dari apa-apa yang kita lihat dari fenomena orang-orang di luar. Nah, kalau anak-anak ospek ini memakai pakaian seperti itu atas perintah senior cuma dalam 1 minggu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan untuk kita dalam pakaian kita, yaitu sampai akhir hayat. Jangan ditanggalkan, jangan dibuka dulu, karena Anda belum meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Kalau ospek cuma 1 minggu, maka ini sampai seumur hidup. Makanya kalau ada cemoohan, maka anggaplah saya ini sedang di ospek, sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, seumur hidup itu sebentar kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. 1 minggu itu sebentar kalau dibandingkan dengan 4 tahun kuliah. Dan seumur hidup ini sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat. Maka dalam berpakaian, bagi para ikhwan berpakaian syar'inya sudah tahu bagaimana batasannya. Bagi akhwat sudah tahu bagaimana pakaian, batas pakaian syar'i sudah tahu, maka tidak usah malu. Tidak usah menundukkan muka gara-gara malu. Bertengadahlah dan katakan innani minal muslimin. Saya ini orang muslim, orang yang ingin menunjukkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani tidak? Sebagaimana mereka berani menunjukkan pakaian yang tidak layak di hadapan orang lain gara-gara satu tujuan, dan kita juga harus berani menunjukkan tanpa harus rasa malu. Kalau memang kita masih ghuraba, masih aneh dipandang oleh masyarakat, maka ingatlah, ambillah hiburan. Memang saya aneh di dunia, tapi saya mempunyai pendukung di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah kalau memang kita mengambil keadaan seperti ini, pelajaran seperti ini,
tenang hati. Tidak berat. Mendapatkan cemoohan, santai. Nah, saya berikan sedikit tip untuk menerima, saya memberikan sedikit tip untuk menghadapi cemoohan. Yaitu, hadapilah cemoohan seperti Anda mendapatkan senggolan orang yang keluar dalam sebuah bangunan. Anda misalnya di Masjid Nabawi yang banyak orangnya, Anda tahu orang tua Anda akan keluar dari Masjid Nabawi. Ya, tapi kapan? Tapi di mana orangnya? Karena saking banyak ribuan orang yang keluar, sambil keluar Anda pasti mencari-cari, ya kan? Mencari-cari orang yang keluar, mana bapak saya? Ketika Anda keluar, ataupun Anda mencari anak Anda, ini yang lebih mungkin cocok permisalannya. Anak Anda mencari-cari Anda, dia kehilangan Anda dan Anda kehilangan dia. Anda melihat dia di pintu masjid, yang orang dari dalam masjid sedang mau keluar semuanya. Nah, anak Anda ini sedang menangis mencari-cari Anda. Sedangkan Anda kalau ke masjid akan menghadapi banyak orang yang sedang keluar dari masjid, bertabrakan. Pertanyaan saya, kira-kira Anda akan lebih peduli dengan tabrakan atau peduli dengan anak Anda? Anda akan lebih peduli dengan anak Anda. Tidak peduli, mau ditabrak oleh orang, mau disenggol, mau dihantam, mau dijegal, saya tidak peduli. Yang penting anak saya harus selamat, jangan diculik orang. Kenapa Anda tidak merasa senggolan? Kenapa Anda tidak merasa hantaman orang? Kenapa Anda tidak merasa sempitnya jalan ketika hendak mendapatkan anak Anda? Karena Anda punya satu tujuan. Begitu Anda punya satu tujuan yang harus saya dapatkan, anak saya harus saya temui. Jadi segala senggolan yang menghalang Anda untuk ke sana, Anda anggap seperti tidak ada, tidak terasa. Beda dengan orang yang tidak punya tujuan. Jalan, merenung di jalan, tiba-tiba ada yang nyenggol. Itu sakitnya bukan main. Bisa marah, sangat marah kita kepada dia. Ngapain senggol saya? Karena kita nggak punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, tidak terasa lagi senggolan. Itu cara pertama. Cara kedua dalam menghadapi cemoohan orang, tip yang kedua adalah siapkan mesin konversi di dalam hati. Mesin konversi. Mesin konversi adalah mesin pengubah, yang mengubah suatu benda yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Salah satunya adalah seperti benda pengubah kotoran hewan menjadi kompos. Masuk kotoran hewan, keluar kompos. Masuk sampah plastik, keluar mainan anak-anak. Masuknya tidak berguna, keluarnya dicari orang. Siapkan mesin ini di dalam hati Anda. Tempat masuknya cuma satu, dari telinga. Tapi tempat keluarnya dari seluruh anggota tubuh. Anda dengar cemoohan, pakaiannya seperti itu, seperti ini. Masuk ke dalam hati, mesin konversi yang keluarnya adalah, jangan takut, kamu ahlul jannah. Masuk cemoohan, keluar motivasi. Masuk sampah, keluar yang bermanfaat. Ini bagi orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang penuh optimis. Tidak mau mendengar alasan dia berbuat satu bukan gara-gara cemoohan orang, tapi gara-gara tujuan. Jadi cemoohan orang malah dijadikan oleh dia sebagai motivasi untuk mendapatkan tujuan. Kalau kita hidup seperti ini dalam masyarakat, santai. Kita tidak akan merasa terhina, kita tidak akan merasa tercela, malah cemoohan orang kita anggap seperti pujian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian tidak tahu? Ala ta'lamuna kaifa sarafa anni, kaifa sarafa Allahu anni sabba Quraisy? Tidakkah kalian tahu bagaimana Allah menghindarkan dari saya
cemoohannya orang-orang kafir. Orang kafir mencemoohkan Rasulullah, mengatakan kadzab, mengatakan sahir, penyihir, mengatakan tukang syair, mengatakan tukang tenung, cemoohan semua. Tapi Rasulullah masih tegar. Kata beliau, tahu nggak bagaimana cara Allah menepis cemoohan mereka kepada saya? Karena lihat, yang mereka tuduh, yang mereka ejek adalah orang yang tercela. Sedangkan saya Muhammadun. Ya, bayangkan. Rasulullah sangat optimis dengan nama dia, beliau mengoptimiskan diri. Nama beliau Muhammadun. Apa arti Muhammad? Orang terpuji. Silahkan cela, terserah kamu, saya tetap Muhammad. Tapi begitu ada celaan sedikit, jadi persoalan besar. Ada cemoohan sedikit, seakan-akan persoalan paling besar di dunia ini, nggak akan tenang hidup kita. Jadi hadapilah celaan orang dengan sikap yang optimis. Siapkan mesin konversi di dalam hati Anda. Memang dalam hal ini orang cuek paling enak. Orang cuek paling enak karena tujuan kita beribadah, tujuan kita berpakaian bukan untuk dia. Bukan dia yang menggaji kita, bukan dia yang memberi makan kita. Kan cuek seperti itu. Itu apa saya pedulikan perkataan dia? Bukan dia yang kasih makan saya, bukan dia yang menjahitkan baju saya. Tapi semuanya adalah Allah yang memberikan dan Allah lah yang harus saya taati. Nah, para jamaah putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan, dan sudah ada yang mengatakan, muncul di televisi orangnya memang terkenal dengan mengatakan dengan lantang mengatakan jilbab itu budaya Arab. Ini kita belum masuk ke cadar ya, masih jilbab dia bilang budaya Arab. Maksudnya itu bukan dari Islam. Itu bukan dari Islam, kata mereka, kata dia. Baik. Apakah benar tuduhan itu? Yang jelas pasti salah. Tapi bagaimana cara menjawabnya? Maka kita jawab. Adat Arab itu yang sebelum datang Islam atau setelah datang Islam? Adat Arab pasti sebelum datang Islam. Maksudnya suatu tuntunan ataupun suatu kegiatan masyarakat yang sudah dilakukan oleh orang walaupun belum datang Islam. Itu namanya adat. Nah, adapun setelah datang Islam, itu tak bisa kita katakan adat, itu syariat. Baik, sekarang saya tanyakan, memakai imamah, memakai sorban, itu budaya Arab. Karena orang Arab sudah memakai sorban walaupun sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya agar memakai sorban, maka itu masih kita anggap adat. Jenggot, adat Arab? Iya. Karena orang Arab sudah berjenggot walaupun sebelum datang Islam, akan tetapi Rasulullah menyuruh untuk memelihara jenggot. Jadilah dia syariat Islam. Walaupun dari awalnya adalah adat. Begitu ada suruhan, perintah dari Rasulullah jadi syariat. Bahkan dalam perintahnya Rasulullah mengatakan kalau mencukur jenggot itu tasyabuh dengan orang Majusi. Lebih lagi ditekankan perintahnya. Nah, sekarang jilbab. Ada kain? Kain sarung ada? Kain sarung ada? Coba baju ini, coba pinjam. Ya, kalau akhwat mungkin nggak bisa melihat ya. Kalau akhwat mungkin tidak bisa melihat, nanti silakan tanya pada suami masing-masing. Ya, kalau belum punya suami nikah dulu. Nah, sekarang kita ingin bertanya, ingin mengetahui bagaimana jilbab sebelum datang Islam. Bagaimana jilbab sebelum datang Islam?
Bagi yang mengatakan bahwasanya jilbab itu adat Arab, coba Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan perkataan seorang ulama bernama Al-Farra. Beliau mengatakan bahwasanya adat orang Arab dahulu sebelum datang Islam, mereka memakai jilbab seperti ini. Ini jilbab mereka. Kelihatan, giwangnya kelihatan. Lehernya kelihatan. Dan rambut mereka meletakkan ke tengah. Ini yang namanya adat Arab. Siapa yang bilang? Orang Arab. Al-Farra, seorang ulama. Kemudian kapan disyariatkan jilbab? Hijab? Ketika datang ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Wal yadribna bi khumurihinna, hendaklah tutupilah dengan khumur. Khumur adalah selendang kalian ala juyubihinna. Apa itu juyub? Jaibun apa? Ini jaib. Ini jaib. Kalau zaman sekarang ini jaib namanya, kantong. Tapi zaman dulu ini disebut jaib. Kenapa disebut jaib? Karena orang dulu menyimpan harta di dalam sini. Wa adkhil yadaka fi jaybika. Kata Allah kepada Musa, masukkan tangan kamu ke dalam baju kamu, kerah baju kamu. Ini. Jadi jilbab yang sekarang yang dipakai itu bukan adat Arab, adat Islam setelah datang syariatnya, setelah turunnya ayat ini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kapan? Pada tahun ke-6 Hijriyah. Jadi ini bukan adat Arab. Makanya wala yubdina zinatahunna, karena orang Arab walaupun memakai selendang di atas kepala, mereka memperlihatkan kerabunya. Tidak boleh, haram. Ya, harus menutupi seluruhnya. Ada yang mengatakan cuma melewatkan wajah, ada yang mengatakan ke semuanya. Tergantung pendapat masalah membuka, boleh tidaknya membuka wajah. Tergantung pendapat wajib atau tidaknya membuka wajah. Nah ini. Baiklah kalau kita katakan kepada dia, oke lah adat barat, adat Arab misalnya. Emangnya tidak boleh kita mengikuti adat Arab? Yang terlihat dari ucapan-ucapan orang sekarang ini, ada sebuah ungkapan yang saya dengar sendiri dari mereka. Kita ini bangsa Indonesia, bukan harus adat Indonesia, bukan adat Timur Tengah, karena kita orang Indonesia, kata dia. Bukan adat Barat, bukan adat Timur Tengah, kita harus memakai adat Indonesia. Baik, tak apa-apa, kita ambil kataan dia. Baik, tanyakan kepada dia. Perayaan Valentine, adat Indonesia apa adat Barat? Adat Barat. Gak ada adat Indonesia mengadakan Valentine. Adat standing party di dalam pernikahan, dalam walimahan. Ya. Makanan banyak yang nggak ada kursi. Makanan banyak tersedia di mana-mana makanannya, cuma yang nggak ada kursi. Jadi makannya sambil berdiri. Dari mana adat ini? Adat Indonesia? Bukan. Adat Indonesia bukan seperti ini cara makan-makan. Sopan, duduk. Tapi kok nggak ada yang bantah? Ini kok nggak ada yang bantah dari mereka-mereka sering berkuar-kuar yang menentang Islam? Nggak ada yang bantah. Acara pesta dansa, muda-mudi dalam perpisahan sekolah. Ini adat Barat apa adat Islam? Ada adat Barat atau adat Indonesia? Ini adat Barat. Acara merimi. Mungkin nggak ada yang tahu merimi. Itu kalau kita adat Indonesia, kalau melamar seorang putri untuk dinikahi, datang ke orang tuanya. Kalau adat Barat,
perempuan yang dilamar langsung memberikan dia cincin, nikahilah saya. Ini dipakai di Indonesia sekarang. Ada anak muda sekarang kalau ingin melamar seorang cewek, langsung ke ceweknya dengan memberikan cincin dan lain sebagainya. Orang tuanya nggak tahu. Ini bukan adat Indonesia, ini adat Barat. Kok dipelihara? Nggak ada yang bantah dari mereka. Baik, pakai jas, pakai dasi, adat Indonesia apa adat Barat? Adat Barat, bukan pakai Indonesia ini. Anda kalau lihat penampilan baju-baju adat daerah, ada nggak yang pakai dasi? Nggak ada. Nah sekarang kita pakai dasi, pakai jas. Ini adat Barat apa adat Indonesia? Adat Barat, kok dipelihara? Tapi begitu kita memakai adat yang kata mereka adat Timur Tengah, langsung bangkit. Wah, kenapa? Kenapa? Karena hasadan min indi anfusihim, hasud, melihat para wanita menutupi auratnya, merasa gersang kalau tidak nampak wanita membuka pahanya. Ini semuanya adalah dari ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak paham agama, yang kadang-kadang juga tidak paham sejarah. Yang mana adat Indonesia, yang mana adat Barat, dia tidak tahu. Yang tahunya adat Indonesia, adat Timur Tengah. Yang ditentang adat Timur Tengah saja. Orang-orang seperti inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka innal ladzina yuhibbuna, yang suka apabila tersebarnya fahisyah di atas di dalam golongan orang mukminin. Lihat, kata-kata suka tersebarnya fahisyah. Fahisyah itu apa? Fahisyah itu adalah puncaknya zina. Puncaknya fahisyah itu zina. Kalau sudah zina sudah pol sudah. Adapun pembuka zina yang mendekati zina itu adalah segala perbuatan yang layaknya dikerjakan oleh suami istri apabila dilakukan oleh bukan suami istri, itu fahisyah sudah. Bersentuhan, berjalan bareng, bercanda-bercanda, apalagi ciuman misalnya, sudah fahisyah karena layaknya dilakukan oleh suami istri. Namun puncaknya fahisyah zina. Nah, orang-orang yang senang tersebarnya fahisyah bagi orang-orang di dalam golongan kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingat, cuma senang, belum melakukan, bukan menyebarkan, cuma senang saja, senang. Wah, kalau situs porno makin banyak, senang. Kalau cewek-cewek banyak yang membuka pakaiannya, senang. Artis-artis makin bertambah banyak, makin terpilih, senang. Walaupun dia nggak jadi artis, walaupun anaknya nggak mau jadi anaknya jadi artis, senang saja. Lihat, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Inilah di antara pengecewahan, inilah di antara perbuatan-perbuatan yang tidak butuh amalan. Dengan niat saja sudah mendapatkan dosa. Yang kita tahu bahwasanya orang yang berniat kebaikan kalau belum melakukan dapat 1 pahala. Kalau sudah melakukan dapat 10 pahala sampai 700 kali lipat. Kalau orang mau berniat berbuat kejelekan dapat dosa? Gak dapat dosa kalau baru niat, ya kan? Hadisnya seperti itu. Kalau dia sudah berbuat dapat 1 dosa. Ini pengecualiannya. Walaupun belum melakukan tapi sudah berniat ataupun senang tercebarnya fahisyah di dalam kaum mukminin, sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang ingin berbuat maksiat
di Mekah, walaupun belum ke Mekah sudah dosa dia walaupun di Indonesia. Itulah keistimewaan kota Mekah. Jadi inilah di antara pengecualian di antara hadis yang barang siapa yang berbuat kejelekan. Baik para jamaah pengajian putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Toladan kita putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang pertama yang meminta agar mayatnya atau jenazahnya dipakaikan di dalam peti ketika hendak diangkat menuju kuburan. Jadi kalau orang laki-laki diangkatnya melalui papan saja, kemudian diletakkan tubuhnya yang sudah dikasihkan kain kafan di atasnya dan diusung ke kuburan. Para wanita juga diperlakukan seperti itu. Akan tapi Fatimah, beliau mengatakan, saya malu kalau saya diperlakukan seperti itu, maka akan nampak bentuk tubuh saya. Kapan itu nampak? Ketika sudah meninggal. Lihat bagaimana beliau ingin menjaga auratnya tidak terlihat, tidak terbentuk di hadapan orang lain walaupun beliau sudah meninggal. Karena namanya orang meninggal nggak mukallaf kan? Nggak mendapatkan dosa lagi ya, sudah meninggal. Tobatnya sudah tidak diterima lagi sampai tenggorokan, inqata amaluhu, terputus semua perbuatan dia. Tapi lihat bagaimana beliau tidak mau terlihat lekuk tubuhnya di hadapan orang lain walaupun sudah meninggal. Akhirnya para sahabat diwasiatkan agar dibuatlah peti Siti Fatimah di dalam peti tersebut dan ditutup dengan kain. Jadi orang dari luar tidak bisa melihat bentuknya. Namun setelah sampai ke kuburan tidak dimasukkan peti. Ya, tidak dimasukkan peti. Tapi dimasukkan jenazahnya saja. Cuma peti untuk ketika mengusungnya ke dalam kuburan. Lihatlah, ini contoh kita. Ini idola kita. Idola kaum muslimat. Inilah yang kita contoh bagaimana menjaga aurat bukan hanya ketika hidup tapi ketika sudah meninggal. Sidang jemaah pengajian putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kewajiban para putri, para mukminat, para muslimat, yang mana kewajiban kita dalam mendengar perintah ini adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak boleh berangan-angan, wah seandainya saya seorang laki-laki, wah seandainya saya seorang perempuan misalnya. Ini memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang di antara para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bisa berjihad sebagaimana orang-orang laki-laki berjihad? Kenapa kita tidak disyariatkan jihad sebagaimana orang laki-laki juga disyariatkan berjihad? Kenapa warisan kita cuma setengah dari laki-laki?" Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan beberapa asbabun nuzul, pertanyaan para sahabat, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kemudian Allah menegur orang-orang yang mengatakan seperti itu. Janganlah kalian berangan-angan. Janganlah kalian berangan-angan
apa yang telah janganlah kalian berangan-angan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Apabila Allah sudah mentakdirkan kalian sebagai perempuan, maka jangan berangan-angan menjadi seperti laki-laki. Apabila Anda telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi laki-laki, jangan juga berangan-angan ingin seperti perempuan. Ini memang sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya kita harus menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bahwasanya tidak pantas seorang mukmin ataupun mukminah apabila sudah mendengar perintah Allah dan perintah Rasulullah kemudian untuk memilih-milih dengan pilihan dia. Tapi yang pantas bagi seorang mukmin dan mukminah adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Namun berhati-hatilah, ini baru yang kita dengar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sebuah ujian untuk mengetes keimanan kita. Bukan hanya dengan pengakuan. Sekarang orang bisa mengaku, ya saya siap. Saya siap menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Saya siap akan melaksanakan keputusan Allah dan Rasulnya. Tapi hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan amanna, kami beriman, kami menerima, kami mendengar, kami mematuhi, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum dites, belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus siap-siap kita jujur terhadap niat kita, jujur terhadap keinginan kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengetes kita. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mukhbara kal muayanah. Coba ambil hadis ini, jadikan sebuah kaidah. Laisal mukhbara kal muayanah. Yang kita dengar pengaruhnya tidak sama seperti yang kita lihat. Contoh, Anda sekarang mendengar bahwasanya ada orang sakit patah tulang, ada orang sakit paru-paru, ada orang sakit kepalanya membengkak jadi besar, ada orang sakit tumor sehingga kakinya jadi besar. Cuma dengar. Diumumkan misalnya, mari kita menyumbangkan kepada teman kita yang sakit seperti ini. Dengar. Tapi coba Anda ke rumah sakit, lihat sendiri bagaimana orang yang sedang menderita kesakitan itu. Maka pengaruhnya pasti akan jauh berbeda. Karena Rasulullah mengatakan, laisal mukhbara, yang kita dengar, kal mu'ayanah, seperti yang kita lihat. Yang lebih lagi apabila kita yang ditimpa dengan penyakit tersebut. Inilah yang dibagi oleh para ulama, ada 3 keyakinan. Yang pertama, ilmul yaqin. Ilmul yaqin. Yang kedua, ainul yaqin. Yang ketiga, haqqul yaqin. Apa bedanya? Mari kita lihat bedanya. Sekarang saya tanya, Anda percaya Imam Syafi'i pernah hidup? Nah, percaya Imam Syafi'i pernah hidup? Percaya? Tahu dari mana? Pernah lihat? Kita belum pernah lihat Imam Syafi'i, belum pernah lihat Imam Ahmad. Kok kita bisa percaya bahwasanya Imam Ahmad itu pernah ada? Ada orangnya sebenarnya. Secara otomatis kita akan percaya, tidak diragukan sedikit pun. Inilah yang dinamakan dengan ilmu yaqin. Ilmu yang datang dari berita secara mutawatir, tidak bisa dipungkiri. Baik. Kalau zaman sekarang masih mudah ya. Zaman dahulu misalnya ketika zaman kakek-kakek kita, mereka mau pergi haji ke Ka'bah, ke Mekah, itu mereka tahu ada Ka'bah? Gimana para jamaah putri?
Kakek-kakek kita dulu berangkat haji ke Ka'bah menggunakan kapal laut, sedangkan belum ada TV untuk melihat ada Ka'bah atau tidak. Tapi mereka percaya ada Ka'bah di Arab. Bagaimana mereka percaya? Itulah dinamakan dengan ilmu yakin. Mereka yakin Ka'bah ada berarti secara ilmu. Tapi kalau sudah datang ke Ka'bah, ainul yakin. Kira-kira orang yang mengumpulkan duitnya sampai 10 tahun mendengar Ka'bah ada, Ka'bah saya tahu orang yang saya tawaf di Ka'bah gini Ka'bah. Kira-kira waktu dia datang masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah, pengaruhnya beda atau sama? Bisa menangis. Kenapa? Laisal mukhbara kan muayyanah. Kalau dia sudah maju megang Ka'bah, haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Begitu juga para pemuda yang belum menikah, masih ilmu yaqin. Masih teori. Wah, kalau saya menikah seperti ini, kalau saya menikah nanti seperti ini. Belum tahu dia. Namun ketika sudah melamar, dibuka wajah akhwatnya, ainul yaqin. Kalau sudah di kamar, ya saya yakin-yakinnya lah, terserah. Hakul yakin. Oh, seperti inilah pernikahan. Kalau dulu cuma saya tahu, dengar. Sebelumnya ketika acara waliman saya melihat, wah terselah waliman, inilah pernikahan. Ya, itu namanya hakul yakin. Nah gitu juga. Sedang kita mendengar firman Allah, sabda Rasulullah tentang menutup aurat, tentang hak dan kewajiban perempuan, tentang pembagian kepada perempuan, perbedaan antara hukum perempuan dengan hukum laki-laki. Sami'na wa ata'na, dengar. Baru ilmu yakin. Begitu sampai kejadian, nak kamu dapat warisan setengah ya. Waduh Pak, kok bisa adik saya yang masih kecil, masih bayi laki-laki dapat harta lebih banyak daripada saya? Nah, disinilah dibutuhkan, benar nggak kita hakul yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau cuma ilmu saja, ilmu, oh ya, begitu kejadian kita tidak mau menerima. Banyak para akhwat sekalian, hukum-hukum dalam fikih, hukum-hukum dalam fikih yang ada perbedaan antara wanita dengan laki-laki dari lahir sampai meninggal. Dari akikoh sudah beda, dari membersihkan pipisnya sudah beda, kemudian apalagi banyak perbedaannya. Nanti sampai ke masalah warisan beda bagiannya, masalah persaksian beda jumlahnya, masalah salat Jumat beda hukumnya, masalah haji beda hukumnya, masalah jihad beda hukumnya, masalah sampai ketika meninggal beda cara mengkafaninya. Inilah. Nah, sudah siapkah kita menerima perbedaan ini? Ataukah kita cuma menerima sami'na wa ata'na saja dalam perkataan kita, namun ketika pas kejadian itu mengenai kita, sudah siapkah kita menerimanya? Ya, semoga kita siap untuk menerima yang seperti itu. Para muslimat dan peserta pengajian dari putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi ataupun bagi para peserta sekalian, para pendengar sekalian. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ada sebuah kejadian yang mungkin ada ustadz-ustadz yang pernah menceritakan kejadiannya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Itu diceritakan oleh di kelas saya, waktu itu diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad.
Itu kejadian antara jamaah pengajian putri dengan seorang syekh dari Mesir. Kejadian di Mesir. Seorang jamaah pengajian putri mengatakan, "Ya syekh," dia ini memprotes hadis Rasulullah SAW. "Ya syekh, hadis yang mengatakan bahwasanya wanita itu kurang agama dan akalnya dibanding laki-laki. Ada kan hadisnya? Bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya dan agamanya kurang dibandingkan laki-laki. Kurangnya agama gara-gara mereka ada saat-saat tidak mengerjakan salat dan puasa. Sedangkan kurangnya akal gara-gara persaksian satu orang laki-laki bandingannya adalah persaksian dua orang wanita." Wanita ini protes kepada syekh, "Ya syekh, hadis tersebut kan khusus bagi sahabat Rasulullah kan? Karena sahabat Rasulullah tidak berpendidikan maksudnya. Sedangkan kami zaman sekarang ini wanita sudah berpendidikan, sekolahnya sudah tinggi, ada yang S1, S2 ataupun S3. Sekarang akal kami sama dengan akal laki-laki. Jadi hadis itu cuma untuk hadis yang naqis akal wanita itu kurang, itu khusus bagi wanita sahabat kan?" Dia tanya seperti itu. Syekhnya bilang, "Iya, benar. Hadis itu khusus, yang kurang akalnya itu khusus wanita para sahabat. Sedangkan wanita zaman sekarang nggak punya akal, nggak punya agama." Jadi kalau wanita zaman sahabat masih kurang aja kan, kurang akal. Tapi kalau wanita zaman sekarang nggak punya akal, nggak punya agama. Kenapa? Berani memprotes hadis Rasulullah. Wanita saja yang di zaman sahabat terima. Baik, ada pertanyaan dari akhwat? Apa dalil kita disunahkan membaca Al-Kahfi pada malam Jumat? Adapun malam Jumat saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah hari Jumat. Yang saya tahu adalah hari Jumat. Dan hari dalam Islam dimulai kapan? Terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar. Jangan samakan dengan hari dalam hukum, dalam hitungan Masehi. Yaitu mereka mulai dari jam 12 malam. Adapun malam Jumat saya tidak tahu hadisnya. Kalau hari Jumat ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia nur, cahaya sampai Jumat berikutnya. Dan mohon diingat bahwasanya bahwasanya dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya Allah akan menjadikan bagi dia nur, cahaya itu maksudnya adalah petunjuk, arahan, agar terbuka jalan di hadapan dia, nampak jelas terang sehingga dia mendapatkan petunjuk. Ya, itu kalau kata nur. Seperti misalnya barang siapa yang janganlah kalian mencabut uban. Karena uban itu adalah nurul mukmin, cahaya mukmin. Cahaya apa? Karena uban itu sebagai peringatan, "Hei, kamu udah tua." Nih, diperlihatkan nih. Kalau kita cermin diperlihatkan nih, udah tua ini. Nih, jalan di hadapan kamu ini, lihat. Saya terangkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan meninggal. Ya, giginya sudah banyak yang gugur. Ya. Kemudian matanya juga sudah pada kabur. Kemudian kulitnya sudah pada kendur, kuatnya juga makan bubur. Ingatlah sudah sampai dekat dengan liang kubur. Baik. Bolehkah kita menjual barang dengan mengambil untung lebih daripada 100%? Ya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat tidak merusak harga pasar sehingga menyebabkan
sehingga menyebabkan terombang-ambingnya harga pasar. Kalau barang-barang biasa, barang-barang yang bukan kebutuhan masyarakat banyak, bukan barang pokok, maka boleh-boleh saja. Anda punya mutiara, menemukan mutiara, membeli mutiara, menjual harga dengan lebih di atasnya, ya kan tidak mengapa. Tapi menjual harga barang pokok sehingga menyebabkan kekacauan dalam harga pasar, ini yang tidak boleh. Ustadz, bolehkah kita bersikap seperti ini? Kalau nanti malam aku bermimpi melihat bintang, berarti aku akan naik kelas. Kalau tidak melihat bintang, melihat bulan misalnya ya, tidak berarti aku tidak naik kelas. Ini dari mana ini katanya? Jadi mimpi sudah direncanakan. Mimpi sudah direncanakan. Memang mimpi itu ada 3 macam. Mimpi dari Allah, peringatan dari Allah. Yang kedua adalah mimpi dari setan, gangguan setan, membuat kita putus asa. Kemudian yang ketiga adalah mimpi gara-gara kejadian sehari-hari yang terbawa di dalam tidur. Yang jelas semuanya ini kaedahnya dalam menghadapi mimpi adalah ambillah perkataan seorang tabi'in dengan mengatakan ittaqillaha fi yaqadhatik la yadurruka ma ra'aitahu fi manamik. Bertakwalah kepada Allah ketika kamu jaga, maka apa saja yang kamu lihat di dalam mimpimu tidak akan membahayakan kamu. Jadi jangan berpatokan pada mimpi, karena mimpi memang terkadang bisa ditakwilkan dan benar, tapi ternyata takwil itu bukan pada mimpinya. Jadi Anda punya buku takbir mimpi, setiap mimpi Anda lihat buku ini itu salah. Seorang tabi'in, Ibnu Sirin, yang terkenal bisa mentakwilkan mimpi, mentakbirkan mimpi, beliau pernah ditanya oleh satu orang, saya tadi malam mimpi azan. Apa katanya? Oh, berarti kamu akan naik haji. Datang orang lain pada saat yang sama juga, tadi malam saya mimpi azan. Kata dia, kamu akan dipotong tangan karena mencuri. Mimpinya sama-sama azan, orangnya yang berbeda. Itulah, mimpi itu tidak bisa dipatokkan. Kalau saya melihat ini pasti seperti ini, kalau saya melihat itu pasti seperti itu. Ya. Jadi jangan berakidah seperti ini, berlandaskan kepada mimpi. Baik, Ustadz, bagaimana jika seorang perempuan berteman dengan laki-laki namun tidak pacaran, cuma seringnya SMS-an? Bagaimana ya Ustadz? Para akhwat sekalian, saya pernah muda dan Anda belum pernah tua. Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang yang sudah tua, yang pernah merasakan muda, apa manfaat dulu ketika muda yang mereka mengatakan sedang mencari jati diri? Coba tanya anak-anak muda. Tiap sore keliling-keliling, gak karuan, kenalan cewek banyak, artis idolanya banyak. Kalau ditanya, apa tujuan kamu lakukan ini? Sedang mencari jati diri. Beda dengan nenek-nenek ya, sedang mencari kayu jati gitu. Kalau ini sedang mencari jati diri. Ini ya ikhwan, ya akhwat, kalau terjadi bagi orang mukmin, muslim seperti ini sangat dikasihani. Patut dikasihani dan mungkin harus disolati, sholat jenazah.
Kita mukmin, kita muslim, sudah punya contoh Rasulullah SAW, kok masih mencari jati diri? Mau kemana? Masih menunggu jati diri datang dari Inggris? Masih menunggu jati diri datang dari Korea? Masih menunggu jati diri datang dari Afrika? Mau datang dari mana? Apakah kita setiap datang orang baru akan kita ubah jati diri kita? Wah, saya kayaknya cocoknya jadi nge-rap. Wah, tidak, saya cocoknya kalau jadi nge-pop. Wah, saya cocoknya ngubah terus. Yang akhirnya waktu muda biasa seperti itu kan. Wah, saya cocoknya jadi pedangdut. Wah, saya cocoknya jadi nge-rap. Wah, saya cocoknya jadi nge-pop. Akhir-akhirnya jadi apa? Kuli bangunan. Seandainya dia waktu kecil, waktu masih muda ini memanfaatkan waktu dia untuk memikirkan masa depan, insya Allah akan lebih berhasil. Tapi gara-gara dia ketika masa mudanya ini cuma mikirnya apa? Orang lain. Lihat, bayangkan. Bagaimana biar dilihat oleh orang lain? Bagaimana saya bisa terkenal dilihat oleh orang lain? Bagaimana saya bisa muncul di TV dilihat oleh orang lain? Tidak pernah memikirkan bagaimana saya bisa menafkahi keluarga saya ketika saya nanti sudah besar, sudah punya berkeluarga. Akhirnya banyak teman-temannya, saya mendapatkan teman-teman yang menyesal. SMA penampilannya Masya Allah ngetren ini. Tujuannya apa? Bisa menggait cewek-cewek. Tapi nggak ada satupun yang dia dapat. Karena walaupun orang dapat cewek banyak, yang dinikahi cuma satu nanti juga. Inilah ya ikhwan, fenomena kehidupan anak muda. Mereka sebenarnya banyak pengalaman yang bisa diambil dari orang-orang yang sudah tua, tapi kayaknya nggak percaya. Itu seperti orang merokok seperti itu kan? Apanya? Jangan merokok nanti sakit. Nggak percaya dia, karena dia belum sakit. Walaupun berita ada orang sakit nggak percaya. Seperti ini juga anak muda kalau diceritakan, karena nggak ada manfaatnya seperti ini. Berkarya, cari rezeki, cari uang lebih baik untuk kehidupan masa depan nanti, untuk menghadapi anak. Nggak percaya mereka. Karena masih apa? Masih, wah, yang penting penampilan di depan cewek, penampilan ini, penampilan itu. Ya, baik akhwat. Apa sekarang saatnya apa gunanya SMS-an dengan ikhwan? Apakah Anda yakin dia akan jadi suami Anda? Saya tanya. Saya lebih yakin dia akan mencari akhwat lain yang tidak pernah SMS-an. Ya. Mungkin sekarang yang saya ngomong tidak dipercaya, tidak apa-apa. Yang namanya anak muda. Tapi kalau nanti sudah menyesal, tolong SMS saya ya. Ini, apa gunanya Anda berbuat SMS dengan pria? Anda mengatakan ini bukan pacaran. Baiklah, ini bukan pacaran. Apa definisi pacaran? Mari kita definisikan dulu pacaran itu apa. Saya sering mendapat pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya saya ngobrol-ngobrol sama tunangan saya? Sudah lamar, sudah nazar, waktu pernikahan bulan depan. Selama 1 bulan ini statusnya kan tunangan. Gimana Ustaz? Boleh nggak saya ngobrol-ngobrol? Saya tidak pernah menjawab, tapi saya selalu balik bertanya, boleh nggak kamu ngobrol sama perempuan lain? Ya boleh Ustaz, lil hajah, kalau memang ada keperluan. Seperti misalnya kita mau belanja, ngobrol lil hajah, Bu berapa ini? Boleh nggak segini Bu? Dikurangi lagi Bu gini, boleh jadi. Tapi Bu tadi malam sinetronnya bagus ya. Nah, ini sudah peromongan ke yang lain, ini tidak boleh di luar hajat. Nah begitu juga, boleh nggak bicara dengan orang selain tunangan? Boleh kalau memang ada perlu. Kalau nggak perlu, nggak boleh. Begitu juga kamu dengan tunangan kamu masih orang lain. Kalau ada perlu baru ngomong, kalau nggak perlu jangan ngomong. Biasanya kita kan nggak perlu kita bikin jadi perlu. Tujuannya apa? Bukan ngomong soalnya, tujuannya untuk ngalor ngidul. Ini ngomong-ngomong tidak ada tujuannya. Tidak boleh ya akhwat. Itu juga termasuk ngobrol. Buktinya apa? Buktinya kalau Anda datang SMS dari orang laki-laki yang Anda cintai, wah nggak bisa tidur. Ini buktinya pacaran walaupun nggak ngobrol. Datang surat SMS, cuma dapat kata-kata oke saja, masya Allah, dibaca-baca terus. Kalau cuma oke aja, oke gitu, dibaca-baca terus. Ini petandanya pacaran seperti ini.
Pacaran modern pakai SMS. Ya, berhati-hatilah ya akhwat, karena nggak ada gunanya. Anda akan menyesal ketika besar kelak, kalau sudah menikah kelak. Ustadz, doakan kami kelas berapa ini? Kelas 12. Semoga kami lulus 100% dan istiqomah setelah keluar dari ma'had ini. Amin. Ya, insyaallah semoga lulus semuanya dan semoga diterima di sisinya. Ustadz, apakah benar memotong kuku di hari Jumat adalah sunnah? Saya tidak tahu hadis khususnya. Namun apabila Anda membersihkan diri Anda di hari Jumat untuk pada hari Jumat karena di hari Aid, maka itu dapat pahala. Ya, tapi kalau dalil khusus memotong kuku itu saya tidak tahu. Tapi kalau kita bawakan ke dalil umum membersihkan diri, boleh. Ada cuci rambut, ya, kemudian dakinya pun dibersihkan setiap hari Jumat misalnya, ataupun ya upilnya, kotoran kupingnya dibersihkan. Itu satu hal yang bagus karena Anda sedang berada dalam hari Aid, hari raya mingguan. Tapi kalau dalil khusus saya tidak tahu. Salat pakai sajadah, jelaskan, dan kalau ada dalil tolong sampaikan. Baik. Anda kalau ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjid Haram di Mekah, maka akan Anda dapatkan sekelompok orang Syiah Rafidhah, mereka tidak mau salat di atas karpet. Mereka maunya salat di atas tanah ataupun benda berasal dari tanah. Kalau terpaksa mereka sholat di atas karpet, maka mereka mempunyai sebuah tanah berbentuk keping uang 500, mereka sujud di atas itu. Terkadang tanah ini adalah tanah Karbala, tanah dari Irak, karena mereka mengkultuskan tanah Irak. Kalau tidak punya juga, mereka akan sujud di atas tangan mereka. Nah, sekarang saya tanyakan, boleh tidak sujud di atas? Sujud di atas sajadah. Rasulullah SAW punya sajadah kecil untuk sujud di atasnya, yang dinamakan dengan khumrah, yang diperintahkan Aisyah untuk mengambilnya di dalam masjid. Tolong dalam hal ini jangan tasyaddud. Selama itu boleh, maka silahkan memperbolehkannya. Maksud saya, hati-hati terhadap salah satu pendapat ataupun salah satu di antara dua pendapat yang keduanya boleh, kemudian Anda meremehkan teman Anda yang mengambil pendapat lain. Contoh, Anda berpendapat misalnya, saya tidak mau salat di atas sajadah. Ada teman Anda salat di atas sajadah. Begitu dia salat, semua memandang ke dia sinis. Wah, kayaknya salatnya ini tidak sesuai sunnah karena mau salat di atas sajadah. Sedangkan boleh-boleh saja salat di atas sajadah. Sujud di atas sajadah boleh-boleh saja. Maka sesuatu yang boleh hukumnya mubah, maka tolong jangan diingkari seingkar-ingkarnya membuat orang malu untuk melakukannya. Yang dilarang, bukan dilarang, yang mengganggu konsentrasi Rasulullah SAW adalah bukan sajadahnya, tapi gambar yang berada di atasnya. Ini. Tapi kalau Anda permasalahkan sajadah, maka itu tidak boleh.
tidak boleh Anda permasalahkan. Tapi Anda permasalahkan kalau ada gambarnya sehingga mengurangi khusyuan, itu tidak mengapa. Larang teman, ya ukhti, ya akhi, jangan pakai sajadah inilah, ataupun sajadahnya dibalik. Kan kalau tidak mau dingin kan, dibalik saja biar tidak nampak gambar masjidnya, tidak nampak gambar pohonnya. Udah, cuma ini saja yang bisa disampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita lagi ada bencana di Gaza, Ustaz ya, yang marak-marak di masjid-masjid itu ya, dengan turut keprihatinan, dengan ada sebagian itu yang menyuruh kita untuk memboikot produk-produknya Amerika sama Israel, jangan kita pakai gitu, Ustaz, yang sering dilulukan gitu. Itu gimana, Ustaz ya? Maksudnya apa kita harus bersikap untuk membantu di sana, apa kita harus bersikap seperti itu juga, ikut memboikot produk-produk Amerika atau Israel gitu, Ustaz? Baik, sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya balik. Apakah kalau kita memboikot itu artinya Amerika kekurangan dana dan Israel kekurangan dana untuk melakukan itu? Tidak, menurut saya, Pak. Ya, baik. Ya, jadi kita hidup realistis ya. Kita hidup realistis dan agamis. Dan agama itu tidak akan berbeda dengan realita. Agama akan selaras dengan realita. Apapun yang kita kaji dalam agama itu tidak akan bertolak belakang dengan realita. Karena agama itu datang dari Allah, realita pun Allah yang mentakdirkan. Ya, jadi begitu. Baik. Sekarang terjadi penyerangan ke Gaza. Kita mengutuk aksi Yahudi, aksi Israel, yang didukung secara moral oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, antek-anteknya. Dan kita mengutuk seluruh aksi penyerangan kepada umat Islam dimanapun, bukan hanya di Palestina. Walaupun Palestina sekarang ini yang paling marak sedang dibicarakan orang. Padahal juga di sana sini sudah banyak juga penghancuran kepada kaum muslimin yang juga lebih sadis daripada apa yang ada di Palestina. Kita mengatakan bahwa pertama, mari kita introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri. Kelemahan umat Islam ini penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Jawabannya adalah penyebabnya maksiat. Kaum muslimin yang ada di Palestina pun tidak lepas daripada perbuatan maksiat. Sehingga umat Islam melemah. Dan kalau kemudian di Palestina dengan kelemahan agama Islam yang ada di sana, ya, bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mentakdirkan adanya musuh-musuh Islam yang kemudian mengancam nyawa mereka, mengancam keamanan mereka. Tidak ubahnya Indonesia. Dengan maksiat-maksiat kita yang kita tebar di kehidupan kita di Indonesia ini, sangat tidak tertutup kemungkinan Allah datangkan musuh yang akan menindas kita seperti menindas Palestina. Ini yang saya masuk introspeksi diri. Ini kita masuk introspeksi diri. Karena seluruh musibah yang Allah timpakan karena maksiat. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan perilaku kalian, perbuatan tangan kalian, dan yang Allah maafkan lebih banyak. Atau mungkin tidak musuh, tapi bencana alam yang tidak kunjung berhenti. Itu juga bahagian daripada penghancuran, ketidaknyamanan, ya. Banyak hal, ya, misalnya wabah merajalela atau banjir melanda. Ya, yang sekarang sangat ditakuti orang adalah tsunami dan gunung yang meletus dan semacamnya. Krakatau sudah mulai aktif, Merapi sudah mulai aktif di Bukit Tinggi dan semacamnya. Ya. Itu semua juga ancaman-ancaman berat yang akan Allah berikan. Dan itu musibah-musibah itu yang mengundang semua itu adalah
maksiat. Oh, bukan maksiat, Ustaz. Memang perjalanan alam itu memang seperti itu. Gitu loh. Kata para ilmuwan geografi, karena memang panasnya bumi sudah begini, sudah begitu, segala macam, dia harus keluar. Nggak ada hubungannya dengan maksiat. Anda belum tahu apa-apa. Ini yang berbicara ini adalah yang menciptakan manusia dan menciptakan gunung beserta seluruh isi bumi. Dia yang bisa menahan lahar dan lava itu keluar apabila kita bertaubat. Dan dia telah mengatakan itu. Kalau kalian berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kalian, Allah akan makmurkan kalian. Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Allah berbuat. Namun kalau kalian berbuat maksiat, Allah akan timpakan musibah. Jadi introspeksi yang saya maksud adalah ketika kita bicara Palestina, kita juga tidak harus tutup mata bahwa saudara-saudari kita di Palestina juga melakukan maksiat, Pak. Ya, sebahagian daripada maksiat itu diketahui oleh orang-orang yang pergi ke sana atau punya teman orang-orang Palestina. Kehidupan di Palestina tidak lebih tidak kurang seperti kehidupan di negeri kita. Di Indonesia ini, wanita juga banyak tidak menutup aurat, terjadi maksiat, ada artis-artis penyanyi-penyanyi yang disiarkan di televisi, ya kan? Ada aksi-aksi bid'ah, ada kuburan-kuburan di dalam masjid di Palestina, ada kesyirikan terjadi. Jadi introspeksi diri. Kemudian setelah introspeksi diri, kita berkata, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Palestina? Minimal yang kita lakukan doa. Berdoa kepada Allah agar Allah menghindarkan mereka dari mara bahaya. Apa kita harus terjun ke Palestina, membela mereka? Terserah kalau Anda sanggup. Kalau sanggup silahkan. Dan itu tidak ada kewajiban dalam arti kata bahwa setiap individu harus wajib berangkat ke Palestina membela. Ya. Kita mau bela apa? Apa bisa kita stop roketnya Israel gitu? Atau kita akan menjadi korban bidik daripada itu juga gitu. Jadi berbuatlah sesuai dengan realita yang ada. Baik, sekarang aksi berbuatnya adalah boikot produk Amerika. Karena Yahudi dan Israel didukung oleh Amerika. Atas alasan apa pemboikotan itu? Atas alasan apa dulu? Baik, kemudian apa itu akan memberikan solusi? Apa itu akan memberikan solusi? Pertama, atas dasar apa? Kalau atas dasar agar ekonomi Amerika melemah, rasanya aksi individu tidak ada arti. Rasanya aksi individu tidak ada arti. Atau aksi sebahagian kelompok agama Islam tidak akan memberikan arti apapun untuk memboikot ekonomi Amerika. Agar Amerika tidak bisa bantu Yahudi. Misalnya begitu kan pola berpikir orang Amerika supaya tidak bisa bantu Yahudi gitu. Kalau memang aksi boikot itu bermanfaat, silahkan. Tapi manfaatnya akan terjadi apabila memang dilakukan secara besar-besaran oleh umat Islam di seluruh dunia. Indonesia, semuanya, mulai dari pemimpinnya, membuat keputusan boikot seluruh produk Amerika. Malaysia melakukan hal yang sama. Arab Saudi melakukan hal yang sama. Kuwait melakukan hal yang sama. Qatar melakukan hal yang sama. Bahrain melakukan hal yang sama. Sehingga Amerika kesulitan untuk menjual produknya. Pabrik-pabrik yang notabene Amerikaisme tutup. Alat-alat mereka tidak bisa dijual. Alat-alat safety mereka tidak bisa dijual. Dolar mereka berhenti. Kalau bisa, silakan. Saya setuju. Kalau itu dasar pemboikotan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Makanya saya berkata realistis. Apa bisa dilakukan? Apakah aksi individu tidak mau belanja Amerika dalam aksi memboikot produk Amerika, itu adalah solusi untuk membuat tidak ada penyerangan sedikit pun? Jawabannya juga tidak kan, Pak? Dan untuk memboikot Amerika dalam konsep yang kita katakan dari Indonesia, Malaysia, negara-negara Muslim lainnya, Pakistan, India, Pakistan kemudian mana lagi, itu semua memboikot juga sesuatu yang sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan. Kemudian kalau dasar pemboikotannya adalah agama, dasar pemboikotannya adalah agama. Yang tadi
menghentikan roda ekonomi Amerika. Kalau ini dasar pemboikotannya agama. Dan ini dilakukan orang loh Pak. Sebagian orang melakukan dasar pemboikotan itu adalah agama. Kata mereka, membeli produk Amerika haram. Mereka bermaksud memboikot produk Amerika dengan dasar agama, haram. Kenapa haram? Karena ketika kita beli produk Amerika, itu berarti orang Amerika punya keuntungan. Amerika punya keuntungan. Ada dana keuntungan itu didelegasikan untuk Yahudi. Dan dari dana Yahudi itu diseranglah saudara kita di Palestina. Inilah dasar keharamannya. Inilah dasar pengharaman belanja produk Amerika. Jadi dia mencoba memboikot dari jalan agama. Kita bahas. Dari dahulu kala, Nabi juga membeli produknya orang kafir. Sahabat berdagang ke negeri Romawi. Sahabat berdagang ke Persia. Nabi dihadiahkan produk-produk Yaman. Ketika itu masih di atas agama berhala. Nabi pakai produk Yaman itu. Baju yang dihadiahkan oleh Raja Yaman. Dipakai untuk sholat Jumat bahkan. Berarti Nabi tidak pernah menghalangi produk orang-orang kufar untuk dikonsumsi. Produknya tidak pernah diharamkan Nabi SAW. Bahkan pakaian dari Yaman itu, dari hadiah itu dipakai untuk Jumat. Berarti pemboikotan secara agama tidak berlaku. Pemboikotan produk secara agama tidak berlaku. Tidak pernah agama itu mengharamkan produk orang kafir. Tidak pernah agama kita mengharamkan produk orang kafir. Kalau seandainya pemboikotan Amerika berdasarkan agama, dengan pola sudut pandang yang tadi, berarti seluruh produk orang kafir juga harus diboikot. Tidak hanya Amerika yang mendatangkan keuntungan untuk Yahudi yang membuat penyerangan ke Palestina, Jepang juga kita berikan keuntungan, dia menyembah matahari. Gitu kan? Thailand juga kita berikan keuntungan ke dia membangun wihara. Komunis juga, Rusia kita beli produknya, dia menjadi orang yang tidak bertuhan. Apakah semua produk ini harus kita boikot? Lalu kita pakai apa, Pak? Sepatu Thailand. Baju made in China. Mobil Amerika, Jepang, Taiwan, Korea. Apa lagi? Ada rumah kita ini apa isinya? Kalau bukan produk orang kufar. Jepang apa. Nabi tidak pernah, Islam tidak pernah realistis Islam itu. Realita. Kalau seluruh produk Yahudi tidak boleh dipakai, umat Islam Indonesia lah pada dasarnya. Coba. Jarum jahit saya Jepang punya. Ya kan? Jarum jahit Jepang sudah. Belum ada produk pabriknya di Indonesia jarum jahit itu. Karena yang bisa bikin jarum dengan harga semurah itu hanya Jepang. Jadi, dengan pemboikotan seluruh karena kekafiran, ya kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu agama Islam tidak pernah menyuruh boikot produk. Yang disuruh boikot itu apa? Kebiasaan orang kufar yang bertentangan dengan agama. Itu yang suruh diboikot. Kebiasaan mereka minum khamar, kebiasaan mereka membuka aurat, kebiasaan mereka menyembah berhala, kebiasaan mereka laki perempuan campur aduk, kebiasaan mereka berzina, kebiasaan mereka selingkuh, kebiasaan mereka mabuk-mabukan sudah tadi, kebiasaan mereka nyanyi-nyanyian, kebiasaan mereka konser-konseran, kebiasaan mereka apa lagi? Di pantai, kebiasaan mereka pola hidup mewah yang berlebihan, tidak peduli orang-orang kiri dan kanan. Kebiasaan mereka hidup tidak bersosialisasi dengan orang miskin. Hidup masing-masing, lulu, gua. Tidak peduli kepada siapa yang miskin, siapa yang menderita. Pola hidup umat Islam tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Pola hidup lidah tidak terkontrol, pola hidup orang kufar. Pola hidup sogok-sogokan,
pola hidup, keamanan bisa dibeli, hukum bisa ditawar-tawar. Itu pola hidup orang kufar semua. Itu yang dilarang oleh syariat. Bukan produknya. Bukan produk teknologinya. Produk teknologi dibolehkan. Silakan ambil. Silakan pelajari produk teknologi. Yang tidak boleh itu millah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka, cara beragama mereka, cara pola hidup mereka, cara berpakaian mereka, cara bermuamalah mereka, cara bermasyarakat mereka. Dan sekarang umat Islam boikot produknya, mempersilahkan pola hidupnya di Indonesia ini, Pak. Kita berusaha sekarang itu memboikot produk, tapi kita welcome untuk apa? Pola hidup. Orang Amerika konser-konseran, kita pun meniru konser-konseran. Amerika wanitanya berpakaian, para penyanyinya seperti itu, kita mulai meniru. Joggingnya seperti itu, kita mulai meniru. Pestanya seperti itu, kita mulai meniru. Pergaulannya seperti itu, kita mulai meniru. Di pantainya seperti itu, kita mulai meniru. Kita ikuti sesuatu yang dilarang oleh agama, kita mencoba menahan sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama itu meniru pola beragama, pola bergaul, prinsip-prinsip yang tidak benar. Kita mulai terapkan itu dalam kehidupan kita. Indonesia. Kita bicara Indonesia, realistis. Pola hidup kita sudah pola hidup orang kufar, Pak. Cara berpesta kita, cara berpesta orang kufar. Dari mana umat Islam tahu bahwa pesta itu harus pakai musik? Mau organ tunggal, mau yang lainnya. Dari mana kita tahu itu? Kalau bukan dari orang kufar. Dari mana kita tahu busana untuk pengantin wanita itu harus warnanya putih? Dari mulai lengan ini sampai ke bawah harus yang transparan. Ekornya bisa 5 meter. Itu dari mana umat Islam tahu seperti itu? Kalau bukan dari orang kufar. Dulu kala, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu nggak ada mobil pengantin itu dirias-rias. Pakai bunga segala macam. Nggak ada, belum tahu kita itu. Sekarang umat Islam Indonesia kalau mau pesta sudah dihias mobilnya. Dihias pakai bunga, pakai segala macam. Dari mana kita belajar? Orang kufar. Dari mana kita belajar pengantin itu harus dipajang? Orang kufar. Pola hidup mereka kita tiru. Kemudian tamu yang diundang dengan pola pakaian seperti itu. Juga pola hidup orang kufar. American Idol buat, Indonesia buat. Indonesian Idol. Amerika Talent, Indonesia buat Thailand. Apa award? Amerika, kita buat Panasonic Award. Pola hidup kita tiru. Blek sudah kita tiru sudah. Di Indonesia ini. Ratu kecantikan. Kita juga ikut nimbrung. Ngutus ratu kecantikan kita. Tidak pernah tembus di sana, kita buat di lokal. Ratu kecantikan Indonesia. Putri Indonesia dan semacamnya. Pola hidup orang kufar ditiru. Blek sudah. Amerika punya Take Me Award. Nah, Take Me Out apa? Indonesia bikin lagi. Take Me Out Indonesia. Tiru sudah. Dalam pola-pola, bahkan dalam pola-pola dalam pola-pola kuis pun dibuat. Ya. Miliarder Indonesia bikin lagi pola yang sama. Tiru sudah. Tiru. Ini yang dilarang sebenarnya oleh agama kita, bukan produknya. Oleh karena itu hal yang sangat menarik apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, umat Islam ini sudah keliru. Ketika bicara orang kufar, itu bicara sains dan teknologi. Lihat Amerika sudah bisa bikin pesawat ulang-alik. Lihat Amerika sudah bisa bikin satelit. Lihat Amerika sudah bisa hidupnya itu bersih kotanya.
transportasinya sudah tertata dengan baik, segala macam. Yang dibicarakan itunya, yang ditiru bukan itu. Andai yang ditiru sains dan teknologi, bagus sekali. Bicara orang kafir punya sains dan teknologi, lalu kita tiru sains dan teknologinya, itu bagus. Lakukan coba. Umat Islam Indonesia punya pesawat ulang-alik. Kita punya tahu bahwa Amerika, Jepang punya mobil. Indonesia buat mobil. Toh konsumennya kita banyak. Kalah konsumen Jepang. Buat mobil. Buat pesawat. Buat pesawat ulang-alik, buat satelit, sehingga nggak numpang di satelitnya orang. Kalau itu yang ditiru, produk seperti itu ditiru, itu bagus. Karena di dunia, kita boleh niru orang kafir. Secara dunia kita boleh niru orang kafir. Dulu kaum muslimin ketika menyerang Persia, itu niru alat orang Persia. Alat pelontar itu. Yang meluluh lantakkan tembok-tembok orang-orang kufar itu. Dengan senjata pelontarnya. Itu niru orang kafir, senjata orang kafir. Nggak ada masalah. Tiruan teknologi nggak ada masalah. Yang dilarang itu niru millah. Nah, di kita, realita mengatakan bahwa pola hidup orang kufar. Namun kemudian kita teriak-teriak untuk boikot produk. Seharusnya kita tiru produk. Kita tiru produk. Namun kita boikot apa? Millah, pola hidup. Pola beragama, pola bermasyarakat, pola rumah tangga, pola bersahabat, pola bertetangga, pola bersahabat, pola berpacaran kita jauhkan kehidupan kita. Apalagi coba? Majalah kita seperti majalah mereka. Televisi kita seperti televisi mereka. Bahkan orang-orang yang tinggal di Amerika mengatakan Indonesia lebih vulgar. Koran kita seperti koran mereka. Meniru sudah. Jadi ini yang harus kita jauhi, bukan produknya. Soal produk, dari dulu mah Nabi memakai produk orang kufar, Pak. Baju apa segala macam, produk orang kufar. Gak ada masalah. Jadi itu dia yang jadi masalah. Kita bukan cinta Amerika ketika kita mengatakan boleh memakai produk Amerika. Karena kebutuhan umat Islam juga kepada produk itu tergantung tinggi, Pak. Mana sekarang alat-alat Indonesia yang bisa untuk minyak gitu loh. Semua alat didatangkan dari Amerika. Atau yang lainnya dari negara-negara maju. Kita belum punya alat yang bisa sampai kepada titik itu dan semacamnya. Dan sementara kita butuh untuk eksplorasi minyak kita untuk kebutuhan umat Islam dan semacamnya. Namun coba hidup berpola Islam, jauhkan korupsi, jauhkan hukum yang bisa ditawar, bisa diperjualbelikan. Itu kan pola Islam kan sebenarnya. Yang juga di sana diterapkan oleh mereka. Mereka jauhkan diri mereka dari korupsi, mereka jauhkan negara mereka dari hukum yang bisa ditawar-tawar, dijual-perjualbelikan. Itu sebenarnya kita bertahan di prinsip agama kita. Namun sekarang kita tidak. Kita tidak tiru mereka itu. Namun kita melangkah kepada hal yang sebenarnya dulu mereka lakukan. Lalu mereka hancur. Lalu mereka benahi kepada titik yang mendekati agama Islam. Walau tidak 100%. Sementara kita dulu punya program itu. Program hukum tidak dijual beli sehingga keamanan itu, kekuatan hukum itu betul-betul kuat. Sehingga Nabi mengatakan, seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Itu kekuatan hukum. Kita tinggalkan itu, kita tiru pola orang-orang kufar dahulu yang mereka itu anjlok dengan pola mereka. Misalnya Cina dulu korupsi. Mereka keluar dari sogok menyogok. Sehingga mereka bisa maju. Nah kita sogok menyogoknya itu yang kita tiru misalnya. Ya, hancur kita sebagaimana hancurnya mereka dahulu. Seperti itu. Jadi memang begini Pak. Kembali kepada Palestina tadi. Bahwa kita sedih saudara kita ditindas. Kita sedih. Kita benci kepada mereka-mereka yang menindas kaum muslimin dimanapun. Dan kita juga menasihati saudara kita yang ada di Palestina. Kembalilah ke jalan Allah. Pasti semua itu Allah takdirkan. Allah tidak zalim. Allah tahu di mana harus menurunkan bencana. Kepada siapa harus menurunkan bencana. Ya kan? Kemudian, mari introspeksi diri kita, jauhkan diri kita daripada maksiat,
pola hidup seperti meniru orang kufar yang dilakukan oleh Indonesia, yang dilakukan oleh orang Palestina, telah mendatangkan petaka. Indonesia pun tidak akan lepas seandainya kehidupan kita tidak kembali ke jalan Allah, pun tidak akan lepas daripada tekanan-tekanan yang akan menghancurkan umat Islam. Baik dari musuh mungkin, naudzubillah min dzalik, atau juga dari bencana alam dan semacamnya. Mari kita kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun memboikot produk, kalau memang itu bisa dan akan membuat ekonomi Amerika melemah, silahkan. Kita setuju, sangat setuju sekali. Tapi kalau aksi individu, aksi parsial dari kelompok-kelompok kecil, itu tidak ada artinya sama sekali. Dan itu pun bukannya dianjurkan secara syariat. Tidak diperintah secara syariat. Sungguh pun sebegitu, saya secara pribadi mengatakan, kalau kita berusaha untuk tidak membeli produk Amerika, kita pribadi saja, malas saya beli produk Amerika, saya beli produk yang bukan Amerika, nggak ada masalah, boleh, silakan. Tapi jangan yakini itu sebagai agama. Agama kita tidak melarang membelinya. Kita akhiri dengan sebuah contoh menarik. Di kota Madinah ada orang yang punya anak muda, punya pikiran seperti itu. Kan itu semangat anak muda itu. Jadi dia datang ke sebuah toko, marah-marah kepada penjual toko, kenapa toko ini menjual Pepsi? Ini Pepsi ini kan produknya Amerika. Marah-marah dua orang anak muda. Kemudian penjual toko itu telepon Syekh Saleh Suhaimi. Yang cerita kepada kita itu Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi di kota Madinah. Syekh, kebetulan rumahnya tidak jauh daripada rumah yang telepon itu, tetanggaan. Syekh, saya bingung ini. Kenapa? Ada dua orang pemuda marah-marah di toko saya. Kenapa marah-marah? Saya jualan Pepsi gitu loh. Ada showcase gitu, Pepsi gitu, nongkrong di toko saya. Dia marah-marah, ini produknya Yahudi, kamu harus buang produk Amerika, nggak boleh kamu jual, kamu harus hancurkan ini. Oh gitu ya, kata Syekh. Ini kan produk ya. Sementara produk dalam agama kita tidak haram untuk dikonsumsi dan dijual belikan. Kata Syekh, kira-kira pemuda dua orang itu jalan kaki ke toko kamu atau pakai mobil? Pakai mobil, Syekh. Kamu keluar dulu, lihat mobilnya apa. Begitu keluar dilihat Ford. Nah, gampang kata Syekh. Bilang sama dua pemuda itu, hancurkan dulu mobilmu, itu produk Amerika. Saya hancurkan Pepsi saya. Hancurkan dulu sekarang di depan saya mobilmu ini produk Amerika ini. Saya hancurkan Pepsi saya. Adil kan? Kalau memang produk Amerika harus dihancurkan, kenapa kamu datang pakai Ford? Ford produk mana? Amerika. Kalau boleh adil dalam bersikap, itu produk Ford itu lebih banyak mendatangkan keuntungan dibanding Pepsi. Kita sumbang keuntungan dengan Pepsi. Berapa sih yang bisa kita sumbangkan keuntungan dengan Pepsi dari toko kita kepada Amerika? Tapi ketika kita beli Ford, ceritanya berbeda, Pak. Kalau dengan Pepsi kita menyumbang setengah peluru, kalau beli mobil, kita menyumbang setengah rudal. Loh, kenapa rudalnya kita halalkan, kemudian pelurunya kita haramkan? Aneh kan? Jadi begitu, Pak. Jadi tidak dilarang itu adalah produknya. Namun yang terlarang itu adalah millah. Itu yang harus kita jauhi. Umat Islam sekarang sudah masuk kepada dunia mencontoh luar biasa. Pola hidup orang kufar. Lihat hidup kita, Pak. Perlahan tapi pasti nambah. Pakaian kaum wanita sekarang dibanding pakaian kaum wanita 30 tahun yang lalu, sama, Pak? Mengarah kemana? Pakaian orang kafir. Kita tidak tahu bagaimana 30 tahun yang akan datang. Pola berwalimah kita 30 tahun yang lalu beda dengan pola walimah sekarang. Kemana arahannya? Orang kafir. Umat Islam sudah mengenal standing party. Umat Islam sudah mengenal pesta di pinggiran kolam berenang. Umat Islam sudah mengenal pesta mengakhiri masa lajang. Ya kan? Dari mana mereka kenal semua itu? Dari mana mereka tiru? Orang kufar. Ini yang harus diboikot. Bukan produk. Jadi kembali kepada titik yang kita katakan tadi, mari kita realistis berbicara sesuai dengan agama, dan agama kita telah mengarahkan kita boikot sifat-sifat orang kafir. Jangan masuk. Hiduplah dengan sifat umat Islam. Karena ini sifat yang paling hebat. Ini sifat yang paling tinggi. Ini sifat yang paling mulia. Ini sifat yang akan menjadikan kalian hebat.
menjadikan kalian tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian menjadi orang paling tinggi kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan iman ini yang telah Allah ajarkan. Kalian akan menjadi orang paling tinggi, enggak bisa dikalahkan. Tapi ketika umat Islam tidak peduli iman itu, maka umat Islam tidak akan bisa menjadi tinggi. Wallahu taala a'lam.